Salam sejahtera, salam penuh sukacita. Bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu sekalian, seluruh jemaat dan simpatisan GCC, Community dimanapun Anda, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Hari ini kita akan kembali belajar. Topik yang akan kita kupas adalah topik Roh Kudus yang disiarkan melalui link YouTube kita. Suara Kebenaran GCC. Selain dimasukkan ke dalam link YouTube, Suara Kebenaran GCC, pelajaran ini juga dimasukkan ke dalam link YouTube yang lain, Bible Teaching Ministry. Jadi kita ada beberapa link YouTube. Sehingga Bapak Ibu yang rindu mengajar Alkitab dan rindu mendengarkan khotbah-khotbah bisa masuk ke dalam link YouTube tersebut. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita, terlebih dulu kita akan berdoa. Mohon Tuhan Yesus pimpin kita. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan kami, Juru Selamat kami, Allah kami yang ajaib. Kami bersyukur Engkau terus menyertai memimpin kami. Sehingga satu sesi demi satu sesi dari total 25 sesi topik pelajaran Roh Kudus sudah disajikan, sudah bisa ditonton oleh seluruh umat Kristen di seluruh dunia. Hari ini kami kembali belajar di sesi yang ke-6. Kembali kami mohon Tuhan Yesus menyertai memimpin kami. Singkapkan kebenaran-kebenaran ini agar kami kembali bisa mendapatkan pencerahan, pemahaman yang benar, pemahaman yang alkitabiah, pemahaman yang sesuai dengan firman-Mu tentang Roh Kudus ini. Karena berbagai macam pemahaman simpang siur, pemahaman yang berbeda satu dengan yang lain, membuat banyak umat Kristen bingung, bahkan keliru mendapatkan pengajaran tentang Roh Kudus. Semoga pelajaran topik Roh Kudus ini membuat mereka mengerti, mendapatkan pencerahan, dan kebenaran-kebenaran terselubung itu disingkapkan untuk kami mengerti dan kami terima. Kami siap belajar, Roh Kudus yang akan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, terutama para dosen-dosen teologi, para mahasiswa teologi, para pendeta, dan juga aktivis-aktivis gereja. Topik pelajaran ini penting sekali untuk Anda. Karena ketika kita mau masuk ke dalam pelayanan tanpa pimpinan, tanpa urapan Roh Kudus, berarti pelayanan kita belum lengkap. Oke, bagaimana Anda menekankan kepada jemaat supaya mereka dapat Roh Kudus kalau kita sendiri belum dipenuhi Roh Kudus? Nah, karena itulah saya membuat sesi pelajaran yang sangat panjang, lengkap, sistematis, dan terstruktur tentang Roh Kudus, terdiri dari 25 sesi. Kita lihat ke 25 sesi ini. Sesi pertama sampai sesi yang kelima sudah saya kupas. Jadi bagi Bapak Ibu yang baru pertama menemukan link YouTube Suara Kebenaran GCC atau Bible Teaching Ministry, Anda bisa mengikuti ulang di link YouTube itu pelajaran 1 sampai pelajaran yang kelima. Khususnya di pelajaran yang kelima, mengetahui tanda-tanda orang dipenuhi Roh Kudus itu seperti apa. Dan sesi yang akan kita kupas pada saat ini adalah sesi yang ke-6. Siapa saja yang bisa memperoleh kepenuhan Roh Kudus? Setelah itu ada sesi yang ke-11 sampai 20, kemudian sesi yang ke-21 sampai 25. Pelajaran berakhir di sesi yang ke-25, 4 simbol dari Roh Kudus. Kita masuk ke pelajaran kita yang ke-6 dengan judul Siapa saja yang bisa memperoleh Roh Kudus? Masalah itu begini loh. Di sesi yang kelima kan saya sudah jelaskan tanda bukti orang dipenuhi Roh Kudus adalah bisa berkata-kata dengan bahasa roh atau berglosolali. Nah, lalu muncul nih banyak pendeta mengatakan berbahasa roh adalah salah satu dari 9 karunia pelayanan, termasuk Pak Stephen Tong dalam buku yang beliau tulis Roh Kudus, Gereja dan Kebangunan. Beliau mengatakan orang yang bisa berbahasa roh itu hanya untuk orang tertentu. Enggak semua orang bisa berbahasa roh. Sehingga
Pelajaran yang keenam ini menjadi sangat penting untuk menjawab, mengkonter. Betulkah bahasa roh itu hanya untuk orang tertentu? Betulkah dipenuhi Roh Kudus, tanda bukti dengan berbahasa roh hanya untuk kelompok orang-orang tertentu? Kita akan kupas di sesi ini secara tuntas. Dipenuhi Roh Kudus dengan bukti berbahasa roh adalah janji Allah untuk semua orang. Begitu muncul, sudah langsung mengkonter ya. Pak Stephen Tong maupun banyak pendeta mengatakan, berbahasa roh adalah karunia untuk orang-orang tertentu. Sedangkan saya katakan, berbahasa roh adalah anugerah untuk semua orang. Semua orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti bisa berbahasa roh, berbahasa lidah atau berglosolari. Karena itu seharusnya bahasa roh juga untuk Anda. Kita akan buktikan betul nggak? Anda pun berhak menerima janji itu. Anda pun berhak mendapat bagian untuk bisa berkata-kata dengan bahasa roh. Kita lihat dulu yang namanya janji Allah. Yang namanya janji seharusnya itu bisa dimiliki oleh semua orang. Karena itu Roh Kudus itu berarti kan janji Allah. Janji Allah akan mencurahkan Roh Kudus bagi semua orang. Janji ini ditegaskan dalam perjanjian lama, ditegaskan ulang di dalam perjanjian baru. Berarti janji ini bukan hanya diungkapkan di perjanjian baru. Di perjanjian lama sudah ada nabi-nabi yang menjanjikan Allah akan mencurahkan rohnya, mencurahkan Roh Kudus bagi semua orang. Dalam perjanjian lama melalui beberapa nabi sudah berulang kali menjanjikan mengaruniakan Roh Kudus bagi umatnya. Kemudian janji tersebut dipertegas lagi dalam perjanjian baru melalui Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus sendiri. Kita akan analisa kedua bagian ini, perjanjian lama dan perjanjian baru, untuk membuktikan adanya janji Allah, janji memenuhi Roh Kudus bagi semua orang. Ini perjanjian lama. Janji dalam perjanjian lama Tuhan sampaikan lewat Nabi Yesaya, lewat Nabi Yehezkiel dan Nabi Yoel. Dan kemudian janji lewat perjanjian baru disampaikan lewat Yohanes Pembaptis dan juga Tuhan Yesus sendiri. Nah, ini dasar-dasar ayatnya. Berarti kita akan menggali juga ayat-ayat tersebut. Kemudian di dalam perjanjian lama saya akan lebih fokus, lebih tajamkan di janji melalui Nabi Yoel dibandingkan Yesaya dan Yehezkiel. Karena ketika hari Pentakosta Roh Kudus diturunkan, Petrus berkhotbah, dia mengutip kembali apa yang dijanjikan oleh Allah lewat Nabi Yoel. Berarti penggenapan Nabi Yoel itu di Kisah Rasul pasal yang kedua di hari Pentakosta. Kita bahas Bapak Ibu. Setelah itu, janji mulai digenapi. Kapan? Pertama kali Roh Kudus diturunkan di hari Pentakosta. Nah, setelah itu kepada jemaat Samaria, lalu di rumah Cornelius, kemudian kepada jemaat di pedalaman Efesus, kemudian kepada Rasul Paulus sendiri. Jadi janji ini digenapi, ada 5 kali dituliskan secara kolektif atau di dalam ayat 5 itu secara pribadi tentang pencurahan Roh Kudus dan ciri-cirinya. Dan ciri-ciri kepenuhan Roh Kudus bisa berkata-kata dengan bahasa roh dan badan bergetar sudah saya kupas di sesi yang kelima. Karena itu untuk memahami sesi ke-6, sesi kelima itu Bapak Ibu harus pelajari ulang juga. Kita lihat janji pencurahan Roh Kudus melalui Nabi Yoel. Yoel pasal 2 ayat 28-29. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Ini sangat jelas janji Allah bahwa Roh Kudus itu untuk semua manusia tanpa kecuali. Karena itu kalau ada pendeta mengatakan, oh kepenuhan Roh Kudus itu tanda bukti berbahasa roh itu hanya untuk orang tertentu, baca ulang ayat ini. Semuanya. Ya, semuanya. Lalu janji pencurahan Roh Kudus itu artinya tidak dibatasi.
kepada semua manusia. Berarti siapa saja bisa mendapatkan kepenuhan Roh Kudus. Semua manusia. Kalau Anda masih termasuk manusia, seharusnya Anda juga bisa dapat Roh Kudus. Kemudian Tuhan menguraikan lebih jauh. Semua manusia itu siapa saja? Anak-anak lelaki, anak-anak perempuan, orang-orang tua, teruna ini adalah remaja-remaja, anak saya yang besar sudah dipenuhi Roh Kudus ketika masih SD, kelas 4 SD kalau tidak salah, sudah dipenuhi Roh Kudus, masa roh. Jadi saya sangat percaya dengan janji Allah ini karena anak saya sudah alami. Saya lihat sendiri. Kemudian hamba pria dan hamba wanita. Bayangkan Bapak Ibu, budak-budak, pelayan-pelayan, hamba-hamba, pembantu-pembantu bisa mendapatkan Roh Kudus. Ketika saya tugas di Banjarmasin, ada beberapa pembantu dapat Roh Kudus. Sementara tuannya laki-laki dan perempuan, tuan dan nyonyanya belum dapat Roh Kudus. Kan luar biasa Bapak Ibu. Dalam khotbah Petrus pada hari Pentakosta, Petrus mengutip kembali janji Allah melalui Nabi Yoel. Kita lihat perbandingan nubuat Nabi Yoel dengan Petrus di bawah ini. Kita lihat perbandingannya. Di Yoel pasal 2 ayat 28 29 tadi kita sudah baca. Jadi kita tidak usah baca ulang, tapi saya akan fokuskan 1-2 kata di sini. Kemudian kita baca di Kisah Rasul pasal 2 ayat 14 sampai ayat yang ke-18. Petrus menjelaskan penggenapan yang ada di kitab Yoel. Kisah Rasul 2:14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaran Nabi Yoel." Perhatikan, Nabi Yoel. "Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat." Bapak Ibu yang saya kasih, Petrus mengutip kembali di ayat yang ke-17 sampai 18 apa yang diungkapkan Allah melalui Nabi Yoel pasal 2 ayat 28-29. Kutip ulang. Artinya janji Allah yang akan mencurahkan rohnya kepada semua manusia digenapi di hari Pentakosta. Perhatikan kata mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Penegasan Petrus, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Yang namanya semua manusia berarti Anda kan juga bisa. Kalau pendeta mengatakan di kepenuhan Roh Kudus dengan tanda bukti hanya berbahasa roh hanya untuk orang tertentu, berarti dia belum memahami kedua ayat ini. Untuk semua manusia, bukan untuk orang tertentu saja. Jika Anda beranggapan pencurahan Roh Kudus berbahasa roh hanya untuk orang tertentu, berarti pemahaman Anda tentang siapakah Roh Kudus itu masih bermasalah. Masih bermasalah. Makanya di sesi yang kedua saya jelaskan Roh Kudus sama dengan Roh Allah sama dengan Roh Yesus Kristus. Artinya Roh Kudus Roh Yesus sendiri. Masa Roh Yesus itu hanya untuk orang tertentu toh? Kan bukan untuk semua orang Kristen. Semua pengikut Yesus layak mendapatkan Roh Kudus, yaitu rohnya Tuhan Yesus sendiri. Kita lihat dulu apa sih Roh Kudus. Maria mengandung dari Roh Kudus. Artinya Roh Kudus turun dan masuk ke dalam rahim Maria. Berarti yang ada di dalam kandungan Maria itu apa? Roh Kudus. Karena yang turun dan masuk ke dalam rahim Maria itu adalah Roh Kudus. Kemudian Maria mengandung 9 bulan. Artinya Roh Kudus ada di dalam kandungan Maria itu dikandung 9 bulan. Setelah itu lahirlah Roh Kudus dalam bentuk daging yang kita sebut Yesus. Nah dari sini seharusnya kita sudah bisa tangkap bahwa Roh Kudus adalah rohnya Tuhan Yesus sendiri.
Untuk memahami lebih jauh ini, Anda harus kembali ke sesi yang kedua. Roh Kudus sama dengan Roh Yesus, Roh Allah sama dengan Roh Yesus Kristus. Kita buktikan lebih jauh bahwa Roh Kudus adalah rohnya Tuhan Yesus. Kisah Rasul pasal 16 ayat yang ke-6 sampai 7. Kita lihat ayat 6 dan 7. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Ayat yang ke-7, dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Untuk memahami ayat 6 dan 7, Anda harus kembali ke perkataan Tuhan Yesus tentang amanat agung. Di Matius pasal yang ke-28 ayat 19. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ketahuilah bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi Tuhan Yesus suruh beritakan Injil. Dia berjanji akan menyertai. Lalu bagaimana cara Yesus menyertai setelah dia naik ke sorga? Caranya adalah lewat Roh Kudus. Maka ketika murid-murid memberitakan Injil melintasi tanah Frigia, kemudian tanah Galatia, tapi Roh Kudus mencegah mereka jangan masuk ke sini. Masuk ke Asia juga jangan. Oke, artinya Roh Kudus yang menyertai. Nah, Roh Kuduslah yang menuntun mereka dalam penginjilan. Siapakah Roh Kudus itu? Di ayat yang ke-7 dikatakan Roh Yesus. Jadi, Roh Kudus itu adalah rohnya Tuhan Yesus sendiri. Sehingga janji Tuhan Yesus, Matius 28 ayat yang ke-20, ketahuilah aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Artinya, setelah Roh Kudus diturunkan hari Pentakosta, Roh Kudus akan terus bekerja sampai pada akhir zaman. Walaupun ada satu masa di mana Roh Kudus berhenti dicurahkan, yang disebut masa kegelapan. Kenapa ada masa kegelapan? Karena terjadinya penyesatan, gereja sudah menyimpang, Roh Kudus tidak turun. Bapak Ibu yang saya kasih. Jadi jelas sekali, Roh Kudus itu apa? Roh Kudus itu rohnya Yesus. Nah, kalau Roh Kudus adalah rohnya Yesus, bukankah Yesus semua orang yang percaya? Semua orang yang percaya berhak menerima Roh Kudus, bisa berkata-kata dengan bahasa roh. Nah, itu perjanjian lama. Lalu perjanjian baru, kita lihat janji melalui Yohanes Pembaptis. Matius 3 ayat yang ke-11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi jelas sekali apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Bahwa dia diutus oleh Allah melakukan baptisan air. Tapi yang akan datang, yang dimaksudkan di sini adalah Yesus Kristus yang akan datang, akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Nah, apakah baptisan air itu hanya untuk orang tertentu? Bukankah baptisan air berlaku secara universal? Semua orang bisa dibaptis, setiap orang percaya. Sama juga Roh Kudus. Semua orang yang percaya Tuhan Yesus layak dan bisa mendapatkan kepenuhan Roh Kudus kalau benar-benar memahami topik Roh Kudus. Maka Anda, siapapun Anda yang menonton video ini, Anda berhak menerima Roh Kudus dan Anda juga bisa berkata-kata dengan bahasa roh ketika engkau dipenuhi Roh Kudus. Saya bisa buktikan itu. Oke? Kemudian janji melalui Tuhan Yesus sendiri. Jadi Yesus menjanjikan seorang penolong. Kita lihat dulu. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Memberikan seorang penolong. Lalu seorang penolong itu siapa? Ayat 17. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi penolong yang dimaksudkan di sini siapa? Akan menyertai, diam di dalam kamu, tidak lain Roh Kudus. Menyertai dan diam di dalam kamu. Karena itu, Roh Kudus itu janji Tuhan Yesus. Menyertai kamu. Semua orang bisa mendapatkan kepenuhan Roh Kudus. Rohnya Tuhan Yesus, Roh Kudus bisa masuk dan tinggal di dalam diri kita.
Itu bukan untuk orang tertentu. Semua orang butuh Roh Kudus. Semua orang bisa mendapatkan Roh Kudus. Jadi salah kaprah kalau mengatakan Roh Kudus itu hanya untuk orang tertentu. Nah, karena salah memahami doktrin Roh Kudus, akibatnya tanpa sadar pendeta-pendeta atau Anda sudah menolak penolong yang dijanjikan Tuhan. Kan Tuhan tahu hidup kita ini membutuhkan penolong. Kenapa butuh penolong? Karena kita lemah. Kalau Anda tidak lemah, Anda tidak butuh penolong, betul? Anda kuat, Anda bisa menangani semuanya. Anda sombong jadinya. Kita membutuhkan penolong. Nah, penolong yang dimaksudkan di sini adalah penghibur. Penghibur yang dimaksudkan di sini adalah Roh Kudus. Semua orang Kristen membutuhkan Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan. Berarti semua orang bisa mendapatkan Roh Kudus. Roh Kudus masuk dan tinggal di dalam tubuh kita, di dalam hati kita. Lalu apa tanda bukti Roh Kudus masuk dan tinggal di dalam diri kita? Berkata-kata dengan bahasa roh, dan ketika engkau berdoa, engkau punya badan bisa bergetar, bergoyang. Lihat kembali sesi yang ke-5. Tanda-tanda orang dipenuhi Roh Kudus. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, kita lihat lebih jauh Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuberitakan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan berjanji akan menyertai. Bagaimana cara Tuhan menyertai? Yaitu penolong. Masuk ke dalam tubuh kita. Roh Kudus masuk ke dalam diri kita. Berarti sampai kiamat baru Roh Kudus tugasnya selesai. Oke? Tugasnya selesai. Ketika masih bersama murid-muridnya, Tuhan Yesus mengulang kembali janji Allah Bapa di perjanjian lama. Perhatikan, Yesus menegaskan ulang janjinya. Lukas 24 ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Perhatikan yang dijanjikan Bapakku. Lalu apa sih yang dijanjikan Bapak dari sorga yang akan dicurahkan dari tempat yang tinggi? Tidak lain Roh Kudus. Untuk mengetahui apa yang dijanjikannya kepada murid-murid, kita harus baca bandingkan Kisah Rasul 1 ayat 4-5. Perhatikan janji Allah. Kisah Rasul pasal 1 ayat 4-5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Janji Bapa. Apa yang dijanjikan Bapa? Ayat yang ke-5, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ternyata janji Bapa yang dimaksudkan itu adalah Roh Kudus. Yang namanya janji Allah Bapa seharusnya berlaku universal, bukan untuk orang tertentu. Kalau enggak, berarti bukan janji lagi dong. Janji itu untuk semua orang bisa dipenuhi Roh Kudus. Karena itu, saya jelaskan, tanda bukti dipenuhi Roh Kudus adalah bisa berkata-kata dengan bahasa roh, berglosolali. Dan janji ini Allah berikan untuk semua orang tanpa kecuali. Janji ini mulai tergenapi ketika Roh Kudus diturunkan di hari Pentakosta. Makanya hari Pentakosta 120-an orang itu langsung bisa berkata-kata dengan bahasa lidah. Janji Allah Bapa adalah pencurahan Roh Kudus. Kisah Rasul pasal 21 sampai ayat yang ke-4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Perhatikan, janji Allah adalah kepenuhan Roh Kudus. Janji ini untuk orang siapa? Semua orang. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang. Jadi bukan hanya murid-murid, hanya orang tertentu, semua orang yang rindu mendapatkan kepenuhan Roh Kudus. Penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Mereka ini siapa? Semua
orang yang berkumpul di lantai atas ini. Nah, apakah hanya untuk orang tertentu? Enggak. Lalu apa tanda bukti bahwa mereka sudah dipenuhi Roh Kudus? Berkata-kata dengan bahasa roh. Berglosolali. Jadi janji pencurahan Roh Kudus itu untuk semua orang, bukan hanya untuk orang tertentu. Karena itu berbahasa lidah, berglosolali, bukan untuk orang tertentu. Maka jika ada pendeta yang mengajarkan bahwa bahasa roh hanya untuk orang tertentu, salah kaprah. Lihat sendiri, semua orang kok. Dan saya akan buktikan lebih jauh bahwa Roh Kudus tanda bukti berbahasa roh untuk semua orang, bukan untuk orang tertentu. Perhatikan kembali siapa saja yang bisa memperoleh Roh Kudus pada hari Pentakosta. Kisah Rasul pasal 21, semua orang percaya. Percaya nggak masalahnya? Kalau Anda tidak percaya Roh Kudus itu untuk Anda, sampai mati pun Anda nggak akan bisa dapat Roh Kudus. Karena Anda nggak percaya. Tapi kalau Anda percaya bahwa Roh Kudus juga untuk saya juga bisa berbahasa roh, karena bahasa roh dipenuhi Roh Kudus adalah janji Allah untuk semua orang termasuk untuk saya, maka Anda bisa dapat Roh Kudus. Janji, bukan tawaran, janji. Kisah Rasul 1:15. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, semua orang itu berapa banyak? 120. Di ruangan itu 120 dan 120-nya terdapat Roh Kudus. Apakah untuk orang tertentu? Enggak. Semuanya. Semuanya langsung berbahasa roh. Bapak Ibu yang saya kasih, jelas sekali. Karena itu, kita lihat kasus lain. Pencurahan Roh Kudus di rumah Kornelius. Saat itu, Kornelius disuruh malaikat cari Petrus. Kebetulan Petrus saat itu sedang pelayanan di kota Yope. Kemudian datanglah Petrus melakukan perjalanan panjang bersama dengan rombongannya sampai di rumah Kornelius. Singkat cerita, Petrus sampai di rumah Kornelius, dia dapati banyak orang. Kita lihat Kisah Rasul 10:24. Pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Berapa orang sanak saudara dan sahabat-sahabat Kornelius? Jika 10, berarti 10 orang yang ada di ruangan itu. Jika 100, berarti ada 100 orang di dalam ruangan itu. Angka tidak ada yang tahu. Tapi intinya sekelompok orang. Sekelompok orang. Ayat 25, ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya. Dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, bangunlah, aku hanya manusia saja. Dan ayat itu 27, ini penting ayat 27. Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Kata banyak, Anda bisa menilai. Kalau hanya beberapa orang, ya beberapa. 10 orang, tidak bisa dikatakan banyak. Kalau banyak orang itu sudah puluhan, bisa 50, bisa 100, bisa 200. Banyak orang. Kita tidak tahu berapa besar rumah Kornelius. Kita tidak tahu berapa luas rumah dia. Intinya, banyak orang sedang berkumpul di situ. Kemudian Petrus mulai berkhotbah. Ketika Petrus sedang berkhotbah, tiba-tiba Roh Kudus. Kita lihat ayat 44. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus semua orang. Perhatikan kata semua orang. Berarti semua orang termasuk Kornelius, istri anak Kornelius yang sedang mendengarkan khotbah Petrus dipenuhi Roh Kudus. Kalau di dalam ruangan itu ada 50 orang, 50-nya dipenuhi Roh Kudus. Kalau di dalam ruangan itu ada 100 orang yang dipenuhi Roh Kudus. Kalau di rumah Kornelius yang sedang mendengarkan khotbah Petrus ada 200 orang, 200 yang dipenuhi Roh Kudus. Bukan untuk orang tertentu, enggak acak, enggak milih-milih, Roh Kudus untuk semua orang. Lalu apa tanda bukti mereka dipenuhi Roh Kudus? Lihat kalimat selanjutnya, orang-orang itu berkata-kata dengan bahasa roh. Tanda bukti orang dipenuhi Roh Kudus adalah bisa berkata-kata dengan bahasa roh. Nah, yang bisa berbahasa roh di rumah Kornelius siapa? Semuanya. Perhatikan kata semua orang. Kembali lagi saya tegaskan. Jika ada cerita yang mengatakan berbahasa roh adalah karunia untuk orang tertentu, salah kaprah. Semua orang.
Dipenuhi Roh Kudus dengan tanda berkata-kata dengan bahasa roh adalah janji Allah untuk semua orang. Bukan hanya untuk orang tertentu. Bukan. Jika dipenuhi Roh Kudus dan berbahasa roh, bisa diperoleh semua orang. Bagaimana Pak Nathan menjelaskan 1 Korintus 12 8-10. Perhatikan kata kepada yang seorang dan kepada yang lain. Saya tahu Pendeta Stephen Tong, pendeta-pendeta umumnya, menggunakan dasar ayat ini untuk menegaskan bahwa kepenuhan Roh Kudus berkata-kata dengan bahasa roh hanya untuk orang tertentu. Oke, kita buktikan dan kita analisa penjelasannya. 1 Korintus pasal 12 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Perhatikan kata kepada yang seorang dan kepada yang lain. Saya cetak warna merah dan biru. Karena sangat penting ya untuk menjelaskan tentang pemahaman pendeta yang keliru. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang yang sama memberikan yang karunia menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Jelas ya di sini ya, berkata-kata bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Pendeta Stephen Tong kutip ayat ini. Pendeta-pendeta yang lain juga mengutip ayat ini untuk membuktikan karunia berbahasa roh tertentu. Apakah mereka semua nabi? Apakah mereka semua rasul? Kan enggak kan? Hanya untuk orang tertentu. Oke, silakan. Kita lihat analisa ya. Jelas sekali di sini tuh ada 9 karunia pelayanan. 9 karunia pelayanan. Dan salah satu karunia yang pelayanan adalah berkata-kata dengan bahasa roh. Ternyata di Alkitab bahasa roh itu ada 2 macam. Paulus membuat aturan berbahasa roh paling banyak 2 atau 3 orang dan harus bergiliran serta harus ada yang tafsirkan. Lebih jauh lagi pendeta-pendeta di sini. Kita lihat batasan yang berbahasa roh. 1 Korintus 14 ayat 27. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang. Seorang dan harus ada seorang untuk lain menafsirkan. Perhatikan, karunia berbahasa roh dalam sekelompok jemaat paling banyak 2 atau 3 orang. Jadi nggak bisa banyak. Kata pendeta Pak Tong ataupun pendeta-pendeta lain. Sekarang kita akan analisa lebih tajam. Betul nggak penjelasan mereka? Lalu, kembali lihat 1 Korintus 12 ayat 10. Karunia berkata-kata dengan bahasa roh. Katanya hanya untuk orang tertentu. Banyak hamba Tuhan mengatakan bahwa karunia berbahasa roh adalah salah satu dari 9 karunia pelayanan. Dan hanya bisa dimiliki oleh orang tertentu. Dengan kata lain, usir setan. Di gereja paling 1-2 orang yang punya karunia itu. Bayangkan, jika 100 jemaat di gereja itu, dan 100 orang itu semuanya bisa usir setan, setannya tidak cukup untuk diusir. Lama-lama mereka saling usir. Betul? Oke. Bagaimana jelaskan ini? Dan salah satu karunia adalah berkata-kata dengan bahasa roh. Bapak Ibu yang saya kasih. Termasuk Pak Stephen Tong dalam bukunya Roh Kudus, Doa dan Kebangunan. Bahkan dalam bukunya di halaman 46, beliau mengutip ayat Alkitab untuk mendukung penjelasannya. Penjelasannya apa? Ya, 1 Korintus 12 ayat 29-30. Adakah mereka semua rasul? Atau nabi? Atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat? Atau karunia menyembuhkan? Atau karunia dalam berkata-kata dengan bahasa roh? Atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi kata Pak Stephen Tong, karunia itu hanya untuk orang tertentu. Oke, hanya untuk orang tertentu. Enggak semua orang bisa bermujizat. Enggak semua orang bisa usir setan. Enggak semua orang bisa berkata-kata dengan bahasa roh. Dan tidak semua orang bisa menafsirkan bahasa roh. Hanya untuk orang tertentu. Oke, kelihatannya benar ya tafsiran itu. Tapi masalahnya, dalam sebuah gereja yang mendapat karunia berbahasa roh paling banyak 2 atau 3 orang saja.
Nih, karunia berbahasa roh. Yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang. Jadi Bapak Ibu, pendeta-pendeta yang mengatakan bahasa roh hanya untuk orang tertentu, mereka juga punya dasar ayat Alkitab. Dan saya mengatakan bahasa roh untuk semua orang, saya juga punya dasar ayat Alkitab. Kalau begitu, mana yang benar? Ini yang benar atau ini yang benar? Atau tafsirannya bermasalah? Oke, kita lihat lebih jauh. Ternyata, di dalam Alkitab bahasa roh itu ada 2 jenis dengan manifestasi dan fungsi yang berbeda. Perhatikan di sini. Banyak hamba Tuhan termasuk Pak Stephen Tong yang mengatakan karunia berbahasa roh berglosolali hanya untuk orang tertentu saja. Karena mereka tidak mengerti dan tidak bisa membedakan. Ternyata bahasa roh di dalam Alkitab ada 2 fungsi, 2 macam dengan 2 fungsi dan cara kerjanya berbeda. Ternyata 2 macam. Jadi untuk orang tertentu yang mana? Kedua macam ini kita lihat lebih jauh. Bahasa roh untuk doa dan bahasa roh yang dimanfaatkan untuk khotbah. Berbeda Bapak Ibu. Kita yang lihat yang doa. Untuk berdoa secara pribadi kepada Allah atau bersama-sama kepada Allah. Sedangkan yang khotbah berarti dia menggunakan bahasa roh, bernubuat atau berkhotbah dan ditujukan kepada jemaat. Jadi 2 hal yang sudah beda nih, ya kan? Bahasa roh untuk doa, hubungan Anda pribadi dengan Allah. Bahasa roh untuk khotbah, hubungan Anda dengan jemaat. Sudah beda kan? Oke. Bahasa roh untuk doa, janji Allah untuk semua orang. Artinya, semua orang tuh bisa berbahasa roh untuk doa. Berkomunikasi dengan Allah. Kemudian, kalau untuk khotbah, termasuk salah satu dari 9 pelayanan, saya setuju di sini hanya untuk orang tertentu. Bisa diperoleh setiap umat Kristen yang percaya dan merindukannya. Nah ini dia. Semua orang bisa dapat. Makanya Yoel sudah katakan, semua orang aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Nah itu yang dimaksudkan tuh yang doa punya. Sedangkan 9 karunia pelayan itu yang di sini. Hanya untuk orang tertentu. Maka ketika Anda tidak bisa membedakan dengan jelas, Anda pasti kacau dalam menafsirkan kepenuhan Roh Kudus dengan tanda berkata-kata dengan bahasa roh. Pasti kacau. Sehingga orang yang tidak bisa berbahasa roh merasa saya bisa usir setan, berarti saya sudah dipenuhi Roh Kudus. Ibu, sebelum Roh Kudus diturunkan hari Pentakosta, murid-murid sudah bisa usir setan. Apakah mereka sudah dipenuhi Roh Kudus? 10 murid di Lukas pasal yang ke-10 ayat 1 dan ayat 17 diutus Tuhan Yesus 2 dan mereka bisa usir setan. Apakah mereka sudah dapat Roh Kudus? Belum dipenuhi Roh Kudus. Hari Pentakosta baru mereka dipenuhi Roh Kudus. Jadi 2 hal yang berbeda Bapak Ibu. Kita lihat lebih jauh. Kudus. Kepenuhan Roh Kudus dengan karunia Roh Kudus. 2 hal yang berbeda, fungsi dan tandanya berbeda. Kepenuhan Roh Kudus ditandai dengan berkata-kata dengan bahasa roh. Sedangkan karunia Roh Kudus ditandai juga dengan berkata-kata dengan bahasa roh. Ini sama nih. Dua-duanya sama, berkata-kata dengan bahasa roh. Tapi fungsinya itu beda. Kalau kepenuhan Roh Kudus fungsinya membangun iman Anda sendiri. Anda berdoa pakai bahasa roh agar iman Anda bertumbuh. Anda terkoneksi dengan Allah. Sedangkan karunia berkata-kata dengan bahasa roh itu khotbah. Dan itu untuk membangun jemaat. Jadi, yang ini untuk membangun iman sendiri, yang ini untuk membangun iman jemaat. Fungsinya saja sudah beda. Banyak hamba Tuhan tidak tahu ternyata bahasa lidah atau glosolali di dalam Alkitab ada 2 jenis dengan fungsi dan manifestasi yang berbeda. Sudah. Kita lihat bahasa roh. Nah, lebih kerennya ini yang disebut dorea, ini yang disebut karismaton. Berbeda Bapak Ibu. Yang dorea berhubungan dengan Allah, artinya bahasa roh dorea itu berdoa berhubungan dengan Allah. Sedangkan yang karismaton berhubungan dengan jemaat. Anda pakai bahasa roh berkhotbah untuk jemaat. 1 Korintus 14 ayat 3. Siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun dan menasihati dan menghibur. Ayat 3 itu adalah karismaton. Kemudian ayat yang keempat, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Nah ini yang dorea.
Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Nah, karismaton lagi. Jadi dalam satu ayat, kadang-kadang Anda harus bisa pisahkan mana yang Dorea, mana yang karismaton. Kalau tidak, Anda akan pasti kacau. Okay? Yang satu membangun iman diri sendiri, yang satu membangun jemaat. Tapi dua-duanya pakai bahasa roh. Bernubuat itu pakai bahasa roh. Dia bernubuat, tapi perlu ada yang menafsirkan. Ya, ia bernubuat dan membangun jemaat. Ketika dia bernubuat, dia pakai bahasa roh. Dan itu dijelaskan di Kisah Rasul 19 ayat 6, 1 Korintus 14 ayat 3-4. Jadi ketika engkau dipenuhi Roh Kudus, tiba-tiba engkau bisa bernubuat pakai bahasa roh, nah itu ditujukan kepada orang lain. Bukan untuk Anda, bukan untuk Tuhan. Bernubuat, untuk apa sih bernubuat? Untuk membangun jemaat. Tapi waktu bernubuat dia pakai bahasa roh. Maka di sini butuh ada orang yang menafsirkan. Jelas Bapak Ibu? Di mana perbedaan mendasar kedua jenis bahasa roh itu? Kita lihat perbedaannya. 1 Korintus 14 ayat 27. Saya akan kupas apa yang disampaikan oleh pendeta-pendeta yang menganut bahasa roh hanya untuk orang tertentu. 2 atau 3 orang. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang. Seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkan. Bapak Ibu tahu nggak? Ini adalah bahasa roh jenis karismaton. Salah satu dari 9 karunia pelayanan. Bukan yang Dorea. Sekarang kita buktikan. Perbandingkan yang Dorea dengan karismaton. 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang. Lalu Anda akan bentrok dengan ayat ini. Kisah Rasul 19 ayat yang ke-6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dengan bahasa roh dan bernubuat. Jumlah yang dipenuhi Roh Kudus dan berbahasa roh atau berapa orang? Ayat 7. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Sudah bentrok nggak ayat Alkitab? Bentrok. Di sini Paulus katakan paling banyak 2 atau 3 orang. Tapi di sini fakta di lapangan orang yang dipenuhi Roh Kudus itu ada 12 orang. Kan sudah bentrok. Ketika Anda salah menafsirkan Alkitab pasti bentrok. Tapi ketika Anda tafsirannya benar akan sejalan. Akan sejalan. Karena itu, saya mengajar di sekolah teologi, salah satu mata kuliah yang pernah saya ajar adalah hermeneutika, ilmu penafsiran Alkitab. Nah, di sana kita diajarkan bagaimana cara menafsirkan Alkitab. Dan salah satu cara menafsirkan Alkitab adalah ayat menjelaskan ayat. Lalu diuji kembali, tafsiran saya benar atau enggak. Bagaimana cara mengujinya? Jika Anda baca dari Kejadian sampai Wahyu, apa yang Anda tafsirkan ternyata ada ayat Alkitab membentrok atau bertentangan, berarti tafsiran Anda harus diulang. Ada salah tafsir. Nah, di sini salah. Salah tafsir. Karena apa? Pendeta-pendeta mengatakan kepenuhan Roh Kudus hanya untuk orang tertentu, paling banyak 2 atau 3 orang. Sementara orang yang dipenuhi Roh Kudus ada 12 orang di sini. Oke, kita buktikan yang lebih jauh. Seorang demi seorang. Oke, mungkin 2 atau 3 orang, lebih jauh lagi kita bisa buktikan di hari Pentakosta. Yang dapat Roh Kudus berapa? 120 melanggar ayat ini. Di rumah Cornelius, yang penuh Roh Kudus berapa? Banyak orang, berarti melanggar ayat ini lagi. Banyak ayat akan bentrok ketika salah tafsir. Kemudian, seorang demi seorang. Lalu kita bandingkan. Kisah Rasul 10:44. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan. Perhatikan kata semua orang. Semua orang. Apa yang dilakukan semua orang? Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Semua orang langsung berbahasa roh. Mana ada seorang demi seorang? Bergiliran? Nggak ada. Kenapa perlu bergiliran? Karena itu khotbah pakai bahasa roh. Makanya khotbah pakai bahasa roh, pertama perlu dibatasi. Dibatasi paling banyak 2-3 orang. Karena di dalam ibadah, katakanlah, dalam ibadah, masih 3 orang tampil nih. Harus seorang demi seorang. Karena kalau 3-3-nya tampil, mau dengarkan khotbah siapa? Karena dia khotbah pakai bahasa roh, maka harus ada yang tafsirkan. 1 orang dapat jatah 15 menit. Dia khotbah pakai bahasa roh. Lalu yang menerjemah berapa waktunya? Minimum 15 menit juga. Karena dia khotbah terjemahkan. Bahkan ada jeda waktu sedikit.
Oke, belum tentu begitu dia selesai langsung diterjemahkan. Oke, kalau satu orang 15 menit berarti satu orang sudah 30 menit. Dia khotbah pakai bahasa roh ditambah penerjemahnya. Lalu orang kedua 30 menit, orang ketiga 30 menit, total 90 menit. Hanya khotbah aja 90. Kalau nggak dibatasi 2-3 orang, andai kata 10 orang kepingin khotbah hari itu, ibadah seharian penuh. Bisa nangkap Bapak Ibu? Nah, beda dengan Kisah Rasul. Semua orang berbahasa roh ditujukan kepada Allah. Nah, inilah yang Dorea. Sedangkan yang kiri itu karismaton. Seharusnya jelas di sini Bapak Ibu. Berarti bentrok lagi ayat ini. Bentrok lagi karena salah tafsir. Lalu, harus ada yang menafsirkan. Kisah 1 Korintus 14 ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Nah, ini yang Dorea. Ketika engkau sedang berbahasa roh, engkau bukan berbicara dengan manusia, tapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya oleh roh yang mengucapkan hal yang rahasia. Bagaimana menafsirkan kalau tidak ada yang mengerti bahasa jenis Dorea ini? Nggak ada. Dan nggak perlu ditafsirkan, karena Anda sedang berdoa kepada Allah pakai bahasa roh. Mau tafsirkan itu siapa? Anda dan Allah. Orang lain tidak mengerti, tidak bisa tafsirkan tapi Allah. Seperti karena Allah yang mengaruniakan bahasa roh itu. Bentrok lagi ayatnya kan karena salah tafsir. Bapak Ibu yang saya kasihi, karena itu tafsiran kita itu jangan salah, jangan menyimpang. Ketika menyimpang, masalah. Nah, ayat 1 Korintus 14 ayat 27 ini karismaton. Jika bahasa roh untuk berkhotbah adalah karunia untuk orang tertentu, saya setuju 1000%. Nah, sementara yang Dorea adalah bahasa roh yang dipakai untuk berdoa kepada Allah. Ini itu janji Allah. Semua orang bisa dapat yang Dorea ini, yang karismaton hanya untuk orang tertentu. Jadi ada dua macam bahasa roh di Alkitab. Melalui pelajaran sesi ini, saya ingin menjelaskan bahwa ada dua macam bahasa roh dengan fungsi dan karakteristik yang berbeda. Karismaton dan Dorea. Karismaton, bahasa roh jenis ini adalah salah satu dari 9 karunia pelayanan. Dan 9 karunia pelayanan itu bukan untuk Anda, tapi untuk jemaat. Usir setan, mengajar, dan sebagainya. Itu untuk jemaat. Salah satunya berkata-kata dengan bahasa roh untuk jemaat. Tapi itu berkhotbah pakai bahasa roh. Kemudian bahasa roh jenis ini adalah janji Allah untuk semua orang. Artinya semua orang bisa berbahasa roh yang Dorea ini. Hanya bisa diperoleh orang tertentu. Semua orang bisa berbahasa roh, berglosolali. Nah, untuk karismaton maupun Dorea akan saya kupas lebih tajam, lebih jelas, spesifik di sesi yang ke-12 dan sesi yang ke-13. Karena kalau saya jelaskan di sini akan panjang. Nah, saya akan jelaskan yang karismaton begini loh, yang Dorea begini loh. Untuk memahami, silakan Anda ikuti sesi yang ke-13 dan yang ke-14. Karena itu kesimpulan kita hari ini adalah Tuhan Yesus menegaskan bahwa setiap orang bisa memperoleh Roh Kudus jika dia meminta kepadanya. Kita lihat dulu janji Tuhan. Lukas 11 ayat 13. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan berikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Apakah ayat ini hanya untuk orang tertentu? Apakah janji memberikan Roh Kudus itu hanya untuk orang tertentu? Renungkanlah. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapa saja. Penegasan Tuhan Yesus sudah sangat jelas bahwa siapapun yang meminta kepenuhan Roh Kudus akan diberikan. Karena Roh Kudus adalah janji Allah untuk semua orang. Anda, saya, semua orang Kristen bisa bahasa roh, bisa berkata-kata dengan bahasa roh, bisa berglosolali, berbahasa lidah ketika engkau dipenuhi Roh Kudus. Semua orang bisa dipenuhi Roh Kudus. Karena itu janji Allah untuk semua orang.
Tuhan Yesus berkati. Sampai bertemu di sesi yang ke-7. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Kembali Engkau singkapkan bagi kami sebuah kebenaran. Bahwa ternyata bahasa roh ada dua macam. Dengan fungsi dan manifestasi yang berbeda. Dan kepenuhan Roh Kudus dengan ditandai berkata-kata dengan bahasa roh adalah tanda. Dan itu janji untuk semua orang. Semoga hamba-hamba Tuhan yang mendapat pemahaman yang keliru bahwa berbahasa roh hanya untuk orang tertentu, mereka bisa membedakan bahasa roh karismaton dengan bahasa roh dorea. Mana yang lebih benar? Apa yang sudah hamba sampaikan, biarlah mereka yang menilai kebenaran ini. Karena hamba merindu banyak orang mendapatkan pengajaran yang benar, jelas tuntas tentang Roh Kudus, agar mereka suatu hari kelak juga dipenuhi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Demikian doa permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai bertemu pada sesi yang ke-7. Bapak Ibu, bagi Anda yang mengikuti Sekolah Tinggi Teologi GCC atau Jesus Class Curriculum, setiap pelajaran doktrin ada 10 pertanyaan yang perlu Anda jawab dan Anda kembalikan. Ini adalah 10 pertanyaan sesi yang ke-6. Siapa saja yang bisa memperoleh Roh Kudus? Pertanyaan pertama. Dalam perjanjian lama, siapa saja nabi yang dipakai Allah untuk menjanjikan pencurahan Roh Kudus kepada manusia? Yang kedua, dalam perjanjian baru, siapa saja yang dipakai Allah untuk menjanjikan pencurahan Roh Kudus kepada manusia? Yang ketiga, tuliskan 5 peristiwa dalam Alkitab, dalam Kisah Para Rasul, yang menuliskan peristiwa penggenapan janji pencurahan Roh Kudus. 4. Tuliskan teks ayat Alkitab dalam kitab Yoel yang menegaskan bahwa janji pencurahan Roh Kudus adalah untuk semua orang, semua manusia. Yang kelima, tuliskan teks ayat Alkitab bahwa Roh Kudus adalah Roh Tuhan, yaitu rohnya Yesus sendiri. Yang keenam, Tuhan Yesus menjanjikan seorang penolong yang akan menyertai dan tinggal di dalam hati kita. Siapakah penolong yang dimaksudkan? Jika bisa dilengkapi dengan ayat Alkitabnya. Ketujuh, pada hari Pentakosta, kira-kira ada berapa orang yang dipenuhi Roh Kudus dengan ditandai berkata-kata dengan bahasa roh. 8. Tuliskan 2 macam bahasa roh dan fungsinya masing-masing. 9. Tuliskan 3 persyaratan dan aturan dalam penggunaan bahasa roh karismaton yang tertulis dalam 1 Korintus 14 ayat 27. Terakhir, tuliskan teks ayat Alkitab yang menegaskan janji Tuhan Yesus yang akan mengaruniakan Roh Kudus kepada siapapun yang memintanya. Silakan Anda jawab, ketik rapi, kirimkan kembali ke STT GCC. Sampai bertemu di sesi yang selanjutnya.